Shalom saudara sekalian, selamat Paskah bagi kita semua jemaat GBO Mutumadon. Mari kita sama-sama mengingat indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa begitu besar kasih Allah buat hidup kita, sehingga kita boleh layak menghadap hadirat Tuhan di tempat ini bersama-sama. Walaupun kita terpisah lewat online ini, tapi biar kita boleh bersama-sama, bersatu hati, bersatu pikiran, bersekeinginan di dalam Tuhan saja. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih
kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam segala situasi kondisi yang sedang melanda kami saat ini, kami yakin Tuhan, hidup kami hanya dalam tangan-Mu, kesembuhan ini Tuhan hanya daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh terus berjalan dan memandang Engkau saja Yesus dalam dunia ini Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Bapa yang sanggup membebaskan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Yang siap sama-sama memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, selamat Paskah bagi kita semua GBI Omo Tumadon. Mari kita sama-sama bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat hidup kita. Dan kita mau bersorak bagi Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Dia benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Haleluya. Hanya dalam Yesus kita pasti bisa. Hanya dalam Yesus sumber kemenangan kita, kehidupan kita, kesembuhan kita hanya bagi Dia. Bersoraklah, hey bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey hey bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh 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 oh, bersoraklah, hey bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey hey bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang sudah Kau berikan buat hidup kami. Darah-Mu yang begitu luar biasa, salib-Mu yang begitu sudah membebaskan hidup kami dari segala dosa.
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Shalom, berjumpa kembali kita pada minggu ini. Setelah berjumat kemarin, kita merayakan kebangkitan kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara, mari sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau mesti memberikan kami izin ya Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk terus kami berjumpa dengan Engkau Bapa, bertemu muka dengan Engkau satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami bersyukur kalau masih ada kesempatan yang luar biasa yang Kau izinkan kami, walaupun melalui YouTube ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, berjumpa satu dengan yang lain. Hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu melalui media ini ya Bapa. Mari Roh Kudus tolong mampukan hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada umat-Mu. Sehingga umat-Mu yang mendengar Bapa, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, sehingga mereka boleh bangkit. Seperti Engkau bangkit Tuhan Yesus dari kematian. Untuk menyatakan bahwa Engkau hidup, bukan mati. Tapi Engkau hidup, hidup yang memberi arti kepada kami. Supaya kami bangkit dari kematian kami. Kami bangkit dari ketakutan kami. Kami bangkit dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari saudara kita buka di dalam 1 Korintus 15, ayat 1 sampai dengan 11. Yang bunyinya demikian. Kebangkitan Kristus. Yang saya kasih temanya kuasa kebangkitan Kristus, seperti yang diinginkan oleh Sinode GBI BPH, supaya kita semuanya menyatu dalam satu tema, satu perikop, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dalam 1-2 ayat ini saudara, di sini mempunyai makna bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kuasa menyelamatkan saudara dan saya dari segala dosa. Tapi dengan catatan seperti yang dikatakan oleh firman ini, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, maka kuasa kebangkitan itu tidak berdampak apa-apa terhadap kita, saudara. Kalau kita sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kita tidak melakukan, kita tidak berpegang kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berpegang kepada firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah yang pertama, menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Saudara dan saya. 10.000 saudara, musuh kita ada sebelah kanan, 1.000 ada sebelah kiri. Tapi saudara nggak usah takut. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan saudara, melepaskan saudara dari segala ketakutan, melepaskan saudara dari segala hal yang tidak berkenan. Apakah itu sakit penyakit? Saudara kasih Tuhan, hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Apa yang kau sampaikan, apa yang kau gemakan, itu akan kau kembali kepada kamu semua. Apa yang kau takutkan, itu akan menimpa kita. Percayalah. Sebetulnya firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut. Percayalah kepadaku. Taatlah kepadaku. Ikutilah apa yang kusampaikan kepadamu. Saudara, kalau berbicara mengenai ketakutan, saya percaya Yesus jauh lebih takut daripada kita. Dia tahu dia mau dibunuh. Dia tahu dia mau disalib. Tapi saudara, pernahkah saudara melihat? Pernahkah saudara mendengar Tuhan Yesus mengalami ketakutan? Hanya satu saat aja, waktu di Taman Getsemani, saudara. Pelunya yang luar biasa.
perlunya mengeluarkan darah, saudara. Saking takutnya dia. Tetapi dia menyerah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku. Dan kalau cawan ini juga tidak boleh berlalu, ya Tuhan. Tapi bukan kehendakku juga yang jadi, melainkan kehendakmu, saudara. Saudara, kelahiran, kematian, tidak seorang pun yang bisa tahu. Hanya Tuhan, saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kematian itu bukan menjadi persoalan. Jangan sampai kita mati karena takut, saudara. Takut kenapa? Takut karena kutu yang kecil, yang gak kelihatan, saudara. Membuat kita ketakutan setengah mati. Sekali lagi saya katakan kepada saudara kasihan Tuhan, takut jangan, tapi cari mati pun jangan. Yang perlu kita hari ini cari adalah cari Tuhan. Kalau memang kita harus mati, saudara, karena COVID-19 ini, ya udah, apa boleh buat. Tapi saya sangat yakin dan percaya, Tuhan tidak izinkan kita mati karena COVID-19 ini. Kalau kita sungguh-sungguh, saudara, mengambil bagian kita, apa bagian kita? Itu jaga jarak. Ya enggak? Cuci tangan. Ya, makan banyak barang-barang yang bervitamin. Tidur jangan jauh malam. Jaga kesehatan ini. Saya percaya, saudara, siapa yang berani menyerang saudara? Kutu yang kecil itu gak akan mempan, saudara. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini ada DNA-nya Tuhan. Ada DNA-nya Tuhan Yesus, yaitu darahnya yang sudah kita minum 3 hari yang lalu. Percayalah, jangan saudara takut. Tapi hidup, kalau saudara hidup hari ini, saya katakan, hiduplah untuk Tuhan. Ya, bertumbuh untuk Tuhan, ke arah Kristus semuanya. Jangan lagi kita main-main dengan virus yang kecil yang tidak kelihatan oleh mata aja kita takut. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau antikris itu datang, pembinasa kecil itu datang, pendakwa itu datang, saudara. Dia berdiri di depan pintu. Apa yang terjadi dengan saudara dan saya? Saya yakin dan percaya kita jauh lebih takut lagi, saudara. Dia akan membinasakan kita kalau kita tidak menyembah Dia. Mari, saudara, saudara dan saya bukan orang yang tidak beriman dan bukan orang yang tidak punya Tuhan. Inilah waktunya pengujian iman kita. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mati itu gak ada apa-apanya, saudara. Tapi saya sangat yakin sekali lagi, kalau bukan waktunya saudara dan saya mati, meninggal, saudara dan saya tidak akan meninggal. Seujung rambut pun firman Tuhan mengatakan, tidak aku biarkan jatuh tanpa seizinku. Sebab itu percayalah kepada Tuhan. Jangan engkau ragu terhadap Dia. Dan Alkitab mengatakan seperti itu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan aku terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi teguh berdiri di hadapan Tuhan. Jangan goyah. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Itu firman Tuhan mengatakan. Kalau kamu sia-sia percaya kepada Tuhan, kamu ragu, maka tidak ada keselamatan. Itu yang pertama. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita lihat apa kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus apa? Yang kedua adalah kuasa mengampuni. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan ubah menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan mengubahnya putih
kembali menjadi suci, saudara. Jangan takut, saudara kekasih Tuhan. Tetapi setelah saudara diampuni, Alkitab mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan lagi mengulang dosa yang sama yang saudara lakukan dari sehari ke sehari. Bertobatlah dari jalanmu yang jahat itu. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Tawarik 7:14, dan umatku atas namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, dan berbalik dari jalannya yang jahat. Aku akan mendengar dari surga, dan aku akan mengampuni, aku akan memulihkan negeri itu. Percayalah saudara, kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, minta pengampunan dosa daripada Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan bilang, aku akan mengampuni dosamu. Aku akan memulihkan engkau, aku akan memulihkan negerimu. Saudara. Tapi persoalannya adalah, kerap kali saya katakan, kita ini main-main dengan Tuhan. Kita main-main dengan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan bilang, aku akan selalu mengampuni. Seperti kita sering nyanyikan pujian, Tuhan selalu ampuni, dan sebagainya. Saudara, hari ini kita bertobat, besok umat lagi. Hal yang seperti ini tidak ada kuasanya, saudara. Kita mencobai Tuhan. Tuhan bilang jangan sesat. Apa yang kau tabur, itu yang kau akan tuai. Jadi yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus adalah mengampuni dosa saudara dan saya. Amin. Sebab itu jangan berbuat lagi. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus apa? Mari kita lihat ayat 9 sampai dengan 11. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, kata Paulus. Ya, di antara semua rasul-rasul itu dia yang paling hina. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiayai jemaat Allah. Paulus ini menganiayai jemaat Allah, saudara. Mulai dari Damsyik, dia menganiayai jemaat Allah. Dan dia tidak layak, kata Paulus. Aku tidak layak. Sedangkan 11 rasul-rasul yang lain, mereka tidak pernah menganiayai jemaat Allah. Tapi dia menganiayai jemaat Allah. Seperti dia katakan, aku tidak layak. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, kata Paulus. Dan kasih karunia yang anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Kuasa yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengubah seseorang dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Ya. Dari yang tidak berguna menurut Paulus menjadi orang yang berguna bagi Kristus. Saudara. Dulu pun kita seperti Paulus, saudara kasih, orang yang berdosa. Saudara. Orang najis bibir, najis hatinya. Saudara. Kita orang yang suka comel, kita suka ngerumpi, kita suka ngegosip dan sebagainya. Kita suka menghakimi orang lain. Dan sampai kita menerima Yesus pun kita nggak bisa berubah. Dan mulut kita tetap comel, saudara kekasih dalam Tuhan. Itu nggak ada kuasanya, percayalah. Tidak akan ada kuasanya kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan mengubah saudara. Tapi kalau saudara tahu saudara berdosa, saudara tahu, maka kuasa kebangkitan itu akan mengubahkan hidup saudara. Dari tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Ini yang Tuhan mau. Kita berubah saudara. Bukan tidak berubah. Seperti kita nyanyikan. Sering anak-anak Tuhan menyanyikan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Saudara. Bahkan ditambahin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Aku juga. Saudara. Tidak berubahnya apa? Dosanya tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Perbuatannya tidak berubah. Menghakimi orang tidak berubah, saudara. Mari saudara kasih Tuhan. Tidak ada kuasanya, makanya kita tidak punya kuasa apapun. Maka Paulus beda. Dia katakan, dia mengakui, dia bilang, aku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan 11 rasul. Tetapi oleh karena kasih karunia aku ada,
seperti aku ada hari ini. Dan aku mau berubah. Perubahannya bagaimana? Ayat 11 dia berkatakan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, perubahan saudara dan saya terus harus mengajar. Ini kuasanya mengubah hidup kita. Dari tadinya kurang ajar, kita harus jadi mengajar orang lain. Tadinya tidak mengerti apa-apa, kita belajar dan mengajar orang lain, supaya orang lain jadi tahu. Jangan gara-gara kita, saudara, orang tadinya baik-baik menjadi rusak. Ini berbahaya, saudara. Lebih baik firman Tuhan mengatakan, Yesus katakan, ikat kepalamu dengan batu, cemplungkan ke dalam laut. Kalau itu membuatmu tidak berubah, dan kamu menjerumuskan orang lain untuk berbuat dosa, itu jauh lebih jahat, saudara. Sebab itu kita harus berubah. Seperti Tuhan Yesus juga berubah. Tuhan Yesus tidak berubah kuasanya, tapi dia berubah dari sehari ke sehari. Dan kita pun Tuhan Yesus inginkan melalui kebangkitan ini, berubahlah. Bangkitlah dan serukanlah nama Yesus. Saudara, kita kalahkan segala tipu daya iblis. Jangan dengar lagi tentang dunia ini. Karena dunia tidak menjanjikan apa-apa buat kita. Tapi dunia akan membuat kita semakin hari semakin hancur. Tapi bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Dan inilah 3 hal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kuasanya, kebangkitannya menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, kebangkitannya mengampuni kita dari segala dosa. Tapi jangan berbuat lagi. Yang ketiga, kuasanya mengubah kita, saudara, dari tidak berguna menjadi berguna. Seperti Paulus, dari orang yang tidak berguna menjadi berguna. Amin. Mari saudara, teladani Tuhan Yesus. Dia bangkit bukan untuk hal yang sia-sia. Dia bangkit supaya saudara diselamatkan, saudara diampuni, dan saudara berubah. Sampai dia datang kembali untuk kali yang kedua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti bercerita tentang kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Banyak orang mengatakan dia mati. Tapi waktu Engkau bangkit Tuhan, Engkau membuat semua orang tercengang, terheran-heran. Dan apa yang Kau katakan, 3 hari Kau akan bangkit. Itu menjadi kenyataan ya Tuhan. Tapi dunia mulai menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita kebohongan, bahwa kebangkitan-Mu ya Tuhan adalah hoax. Itu karangan, itu ada cerita. Dan kamilah menjadi saksi-Mu Tuhan. Kalau kami sendiri Tuhan selalu memberitakan tentang hoax, tentang berita-berita bohong, apa bedanya Tuhan kami dengan mereka-mereka yang terdahulu, yang 2000 tahun yang lalu menceritakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi dicuri, diambil oleh murid-muridnya. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau kebangkitan-Mu menyelamatkan kami. Kebangkitan-Mu Tuhan menebus dosa kami. Kebangkitan-Mu mengubah hidup kami, supaya kami serupa dan segambar dengan Engkau Bapa. Sampai setiap orang melihat kami Tuhan, mereka melihat Engkau yang hidup, yang ada di dalam kehidupan kami. Itulah menjadi kerinduan kami sampai hari ini. Itulah kerinduan umat Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Supaya setiap orang melihat kami, GBI Umat Tuhan ini, jemaat GBI Umat Tuhan ini, seolah-olah mereka melihat Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami seperti di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami pada hari ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau pulang. Kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami. Berkat damai sejahtera, kasih karunia yang melimpah, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menyertai, menuntun dan membimbing kami hari ini kekal dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang untuk kali yang kedua menjemput kami
sebagai kekasih-kekasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.